Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. Ya, KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuwo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang pendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ya, ini MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MK berpendapat bahwa Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Dari Jakarta, Aya Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.